Kisah seorang ratu kecantikan Moskow yang dinikahi Sultan Kelantan Malaysia. Tapi kemudian ia berakhir diusir dan diceraikan karena skandal bikini dan perzinahan. Oksana Andreevna Vojvodina lahir pada tanggal 10 Juli 1992. Ayahnya adalah seorang dokter ortopedi dan ibunya adalah seorang model ketika masih muda. Oksana kecil tumbuh menjadi gadis yang cantik. Oksana belajar bahasa Inggris di sekolah musim panas Oxford. Ia bermimpi memiliki karir internasional. Oksana juga mengejar gelar sarjana ekonomi di Universitas Ekonomi Rusia Balakanov di Moskow. Di universitas itulah Oksana memperoleh gelar Master Management. Oksana juga berpartisipasi dalam pemilihan Miss Moskow. Kemudian, ia memenangkan gelar Ratu Kecantikan Rusia pada tahun 2015. Oksana adalah orang yang sangat ambisius. Belum puas setelah memenangkan gelar Ratu Kecantikan Moskow, ia kemudian mengejar karir sebagai desainer terkenal. Untuk meraih mimpinya, Oksana berkeliling dunia untuk mengamati tren fashion di negara-negara tertentu. Suatu hari, saat ia bekerja di stand jam tangan mewah, disitulah Oksana bertemu Tengku Muhammad V Faris Petra untuk pertama kalinya. Di tengah kerumunan, Sultan tidak sengaja melihat Oksana yang tinggi dan tampak menakjubkan. Sultan nampak tertarik dan mereka terlibat dalam perbincangan. Dalam perbincangan tersebut, Oksana bercanda dengan mengatakan jika ia adalah Ratu Moskow. Tapi ketika Muhammad V naik ke panggung untuk berpidato, Oksana terkejut dan mengetahui jika Muhammad V adalah Sultan yang sesungguhnya. Yang di Pertuan Agung, Muhammad V adalah Sultan yang kuat dan kaya. Sultan Muhammad V sebenarnya sebelumnya sudah menikah 2 kali tapi belum dikaruniai seorang anak. Istri pertamanya adalah seorang bangsawan Patani keturunan Thailand Malaysia yang bernama Tengku Zubaidah binti Nuruddin. Ia dinikahi Muhammad V hanya selama 4 tahun saja. Kemudian, istri keduanya bernama Sultanah Nurdiana Petra Abdullah yang mempunyai nama asli Yana Yakubkova yang lahir di Republik Ceko. Pada penghujung tahun, Muhammad V mengaku sakit dan mengambil cuti sakit selama 3 bulan. Ketika orang-orang mengkhawatirkan dan berdoa untuk kesembuhannya, terdengar kabar jika Sultan telah menikah di Rusia dengan Oksana Vojvodina. Pernikahannya tersebut kemudian dilanjutkan dirayakan di Malaysia dengan pesta yang sangat mewah. Ternyata, usia keduanya terpaut 23 tahun dengan Muhammad V 49 tahun dan Oksana 26 tahun, menciptakan pandangan negatif bagi Oksana jika ia menikahi Sultan hanya untuk harta dan ketenaran semata. Banyak orang berpikir jika kemungkinan istri Muhammad V adalah wanita bangsawan Malaysia dan bukan seorang model luar negeri. Sebelum menikahi Muhammad V, Oksana ternyata sudah masuk Islam dan telah mengubah namanya menjadi Rihanna Oksana Petra, yaitu nama keluarga Muhammad V. Pada tanggal 8 Januari 2019, Muhammad V secara tiba-tiba mengumumkan pengumuman turun tahta. Keputusannya ini sangat mengejutkan semua orang. Karena Muhammad V baru naik tahta pada 2015. Dan menurut aturan turun-temurun Melayu, ia harus turun tahta 5 tahun setelah naik tahta, yaitu pada 2021. Kasus ini belum pernah terjadi sebelumnya. Muhammad V adalah sultan pertama yang turun tahta. Banyak rumor beredar jika hal ini dilakukan oleh Muhammad V akibat tentangan kuat pihak kesultanan terhadap pernikahannya dengan Oksana. Berita ini menimbulkan banyak diskusi di seluruh dunia. Banyak orang berpikir bahwa Muhammad V melakukannya untuk melindungi istri asingnya. Tidak butuh waktu lama, dilaporkan bahwa Oksana dinyatakan hamil. Tapi, kebahagiaan Oksana runtuh ketika Sultan akhirnya mengetahui rahasia masa lalunya. Ternyata, Oksana selalu berpura-pura berasal dari masyarakat kelas atas. Di masa mudanya, Oksana ternyata memiliki gaya hidup yang kurang baik. Saat masih menjadi seorang siswi, ia bahkan sudah pergi ke pesta dan berkencan dengan pria. Bahkan, Oksana juga mengambil bagian dalam liburan reality show di Meksiko. Di sana, ia menggoda pria di salah satu episode dan bercinta dengan pria lain di kolam renang. Parahnya, semua itu ternyata difilmkan dan ditayangkan di televisi. Di mana waktu syuting video ini terjadi tepat sebelum ia mengkonfirmasi hubungannya dengan Muhammad V. Mengetahui hal tidak senonoh tersebut, Muhammad V tidak bisa menerimanya dan kemudian mengusir Oksana.
Skandal Oksana akan menjadi aib memalukan bagi keluarga bangsawan kesultanan. Banyak orang mengklaim bahwa ini menjadi alasan utama retaknya hubungan mereka. Menurut perhitungan masa kehamilan Oksana, Muhammad V mulai mempertanyakan apakah ayah kandung anak itu adalah dirinya sendiri atau bukan. Beberapa bulan kemudian, yaitu pada bulan Mei, Oksana melahirkan seorang putra di sebuah rumah sakit di Rusia. Ia kemudian memposting di laman sosial medianya bahwa putranya yang bernama Tengku Ismail Leon Petra adalah raja masa depan Malaysia. Keluarga kesultanan tidak dapat membiarkan Oksana menekan Muhammad V dan meyakinkan Muhammad V untuk tidak mengakui anak itu serta mengajukan cerai pada Oksana. Oksana yang menjadi ibu muda tampak frustasi. Ia tidak mengerti mengapa suaminya meninggalkannya dan putranya. Untuk meyakinkan publik jika bayi itu adalah putra kandung Muhammad V, Oksana terus memposting fotonya di sosial media. Ia bahkan membandingkan kesamaan antara ayah dan putranya. Tapi sayangnya, semua tindakannya ini tidak mampu meluluhkan hati Muhammad V. Malahan, Sultan ingin segera bercerai. Pada tanggal 22 Juni 2019, keduanya menjalani prosedur perceraian di Singapura dan memperoleh persetujuan dari Pengadilan Islam pada 1 Juli, di mana Muhammad V memberi Oksana talak 3, yaitu talak yang tidak dapat dirujuk dan dapat dinikahkan kembali hanya jika ia telah dinikahi orang lain. 7 bulan setelah pernikahannya, Oksana harus menerima fakta jika ia telah diceraikan. Ia terus memposting di platform sosial medianya bahwa ia mengutuk tindakan Muhammad V dan pemerintah Malaysia. Namun usahanya tersebut tidak mendapatkan tanggapan. Merasa putus asa, Oksana akhirnya kembali ke Rusia. Tapi ia tidak berhenti sampai di situ dan masih menyerang mantan suaminya di internet. Pejabat Malaysia yang tidak tahan dengan kelakuan Oksana mengeluarkan pernyataan yang mengatakan jika pihak kesultanan berulang kali mengundang Oksana untuk membawa anak itu tes DNA. Tapi Oksana menolak mereka. Kejanggalan itu tidak sampai di situ saja. Selain penolakan tes DNA, Oksana juga mengajukan permohonan cerai yang sangat berlebihan, di mana ia meminta tempat tinggal di London senilai 8 juta pound sterling, villa di Moskow senilai 1, juta pound sterling, dan tunjangan bulanan sekitar 24.000 pound sterling untuk putranya. Menurut teman-teman Oksana, meskipun Sultan memintanya untuk keluar dari Malaysia, tapi kenyataannya Muhammad V telah membayar tunjangan untuk Oksana dan putranya. Sejauh ini, alasan spesifik perceraian keduanya tidak diketahui, meski rumor perzinahan Oksana adalah alasan terkuat. Pada akhir tahun 2021, Oksana mengatakan bahwa ia akan memulai hidup yang baru dengan menjual cincin pernikahannya. Oksana memutuskan pergi ke London dengan putranya Ismail Leon Petra yang saat itu berusia 3 tahun. Oksana yang menjadi seorang ibu tunggal mendapat pekerjaan di sebuah perusahaan sebagai seorang penasehat investasi. Foto-foto Oksana di Instagram menunjukkan jika ia memiliki kehidupan yang glamor. Di banyak foto, Oksana terlihat sering bepergian ke resort, memakai pakaian bermerek mahal dan seolah tidak kekurangan suatu apapun. Putranya dikatakan sering bertanya tentang ayahnya. Oksana merasa sangat gugup untuk menjawabnya. Pada akhirnya, ia menulis di blognya sebagai berikut. Saya segera menunjukkan Leon sebuah peta di mana lokasi London dan Malaysia. Seraya mengatakan jika ayahnya tinggal jauh di sana, sehingga dia tidak bisa datang. Saya pikir, sangat menyedihkan jika ketika seorang ayah tidak ingin melihat anaknya. Cerita ini instruktif untuk semua gadis, karena bahkan jika Anda adalah istri seorang raja, dalam satu kejap Anda bisa kehilangan segalanya. Karenanya, sangat penting untuk memiliki pendidikan dan pekerjaan karena kita hanya mengandalkan diri sendiri. Itulah kisah kehidupan seorang ratu kecantikan Moskow yang dinikahi Sultan Malaysia. Tapi kemudian, ia diusir dan diceraikan karena skandal tidak senonoh yang menimpanya. Terima kasih buat yang sudah menonton. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan tekan subscribe, like, dan komen ya. Dan komen di bawah pendapat kalian tentang video ini, supaya kita bisa sama-sama belajar. See you in the next video.